sebenarnya kalau kita bisa memasukkan orang luar ke dalam agama kita, mengambil domba yang tersesat. Sebagai anak Katolik yang pas itu lagi gencar-gencarnya, lagi seneng-senengnya, cinta-cintanya sama agamanya, dan saya berasa, oh saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari mainnya sama teman gereja, gitu kan. Aktivitas gereja apapun yang kepemudaan saya lakonin, bahkan ke kampung-kampung kecil pun saya lakonin gitu Pak. Saya ngerasa saya udah cukup ilmu, pede, sombong saat itu Pak. Jadi saya berencana pengen murtatin teman saya satu, mungkin di game online saat itu targetnya. Terus dia nanya, emang lo pernah lihat wujud Tuhan lo? Saya kasih foto Yesus, ini muka Yesus kayak gini, gue tahu nih Tuhan gue mukanya begini gitu ya. Dia bilang katanya bukan, yakin lo ini mah ganteng banget, dia bilang gitu kan. Emang iya Yesus tuh ganteng, lo bilang gitu kan. Terus dia bilang, yakin lo mukanya begini. Terus dia kirimin saya foto Yesus yang mukanya lain. Wah, gitu. Ini siapa? Dia bilang gitu. Itu orang Yesus. Beda mukanya. Salam sukses dari kami. Buat para pecinta mualaf, ini dia kisah seorang wanita cantik ini, aktivis sekaligus pegawai tetap gereja yang telah masuk Islam. Jadi mualaf usai rencana mengkristenkan temannya. Akhirnya dia sendiri yang jadi mualaf. Ia bernama Melisa Untoro. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi selanjutnya. Perjuangan Melisa Untoro setelah masuk Islam. Menjadi mualaf bagi seorang Melisa Untoro merupakan perjuangan hidup. Saat masuk Islam, hubungan dengan keluarganya sangat tidak baik. Berdasarkan pengakuan perempuan yang sudah berganti nama Fitria Zuhdah ini, kepada Suara Nasional melalui email, kedua orang tuanya tidak menghendaki dirinya masuk Islam. Walaupun orang tua bahkan keluarganya tidak suka Melisa masuk Islam, ia tetap mendoakan kedua orang tua bahkan keluarganya bisa memeluk agama yang diajarkan Rasulullah. Saya berdoa semoga mendapat hidayah dari Allah dan di surga nantinya, ungkap Melisa. Melisa termasuk dari keluarga kalangan berada sehingga masuk kuliah di Universitas Pelita Harapan, UPGH. Namun kemandiriannya menjadikan Melisa mampu mempengaruhi hidup setelah dijauhkan keluarganya karena masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Melisa sudah berwira swasta dengan bisnis boneka sehingga mendapatkan uang secara mandiri. Bisnis yang dijalankan itu berjalan hingga sekarang sehingga kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Melisa pun menceritakan, saat ini sedang mendalami Islam di pesantren Daarut Tauhid bersama Mualaf Center Daarut Tauhid milik Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A.A.Jim. Demi mendapatkan ilmu agama, ia rela meninggalkan kuliah di UPH. Saya putuskan tidak melanjutkan kuliah di UPH karena saya ingin mendalami Islam dan menjalankan ibadah umrah bulan depan, ungkapnya. Melisa mengatakan mendapatkan hidayah Allah justru ketika berupaya untuk mencari kelemahan agama Islam. Sebagai aktivis gereja, Melisa berupaya untuk mengajak orang lain untuk masuk Katolik dengan mencari kelemahan Islam. Saya mencari tahu soal kesalahan-kesalahan Islam, tapi yang saya temukan hanyalah keindahannya, ungkapnya. Selain itu, ada yang berkesan bagi Melisa yaitu suara azan. Ia sangat terkesan dengan suara panggilan salat itu, sehingga setiap hari sekitar jam 2.59 bangun dan memikirkan suara itu. Di kepala saya terngiang azan. Setelah itu saya memutuskan belajar lebih dalam tentang Islam dan masuk ke agama Islam, ujar Melisa. Akhirnya Melisa mengucapkan kalimat syahadat dengan dibimbing oleh Ustadz Arifin Ilham dan di hadapan ribuan majelis zikir di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Ahad, tanggal 6 Maret tahun 2016. Setelah masuk Islam, Melisa mengungkapkan di akun Facebooknya banyak yang mengirim pesan melalui inbox untuk diajak nikah. Saya baru masuk Islam 5 hari masuk inbox banyak sekali yang mengajak ta'aruf. Maaf, saya baru hari ini paham arti kata ta'aruf, tulis Melisa. Melisa mengatakan bukan kalangan orang kaya, tidak cantik, keturunan orang biasa, baru masuk Islam. Sementara banyak saudari kita yang lebih kaya, lebih cantik, lebih baik keturunannya Islam dari lahir, dan tentu lebih berilmu, lebih taat dari saya, ungkap Melisa. Melisa mengucapkan kepada saudara-saudara laki-laki yang mengajak ta'aruf itu dan meminta doa agar dimudahkan untuk belajar Islam sesuai dengan sunnah, serta menjadi seorang muslimah yang qanaah yaitu mencukupi apa adanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.